Di tengah-tengah daratan rendah, tanpa ditemani gunung yang lain, Gunung Tabor tampak sangat megah. Tingginya sekitar 588 meter. Sambil memandang Gunung Tabor dan Gunung Hermon, pemazmur pernah berdoa, "Engkaulah yang menjadikan utara dan selatan. Gunung Tabor dan Hermon bersorak-sorai bagimu." Bisa ditemukan dalam kitab Mazmur bab 89 ayat 13. Untuk sampai ke puncaknya, peziarah harus menempuh jalan yang berputar-putar dan agak menakutkan, sebab melewati tebing-tebing yang curam. Puncaknya terbentuk datar sepanjang 1.200 meter dan lebar 400 meter. Hampir seluruh puncak itu dikelilingi dengan benteng yang didirikan pada abad 13. Untuk sampai ke basilika yang terletak di puncaknya, harus dilewati gapura angin dari zaman Perang Salib. Ternyata gunung ini dipandang suci sejak Palestina masih sepenuhnya di bawah kekuasaan orang-orang Kanaan. Disinilah mereka menyembah dewa Baal, dewa tanah. Inilah gereja Gunung Tabor. Dalam perjanjian baru, nama gunung ini tidak disebut sama sekali. Namun sejak abad 3, menurut tradisi Kristen, di gunung inilah Yesus berubah rupa sesudah Petrus mengakuinya sebagai Mesias. Kisahnya dapat dibaca dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Lihat misalnya dalam Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Menurut tradisi Kristen, gunung ini pula dipandang sebagai tempat perutusan para pengikut Yesus ke segala bangsa. Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Di puncak gunung ini terletak basilika perubahan rupa Yesus atau transfigurasi, serta biara Fransiskan OFM. Sejak abad 3 Masehi di gunung ini sudah ada 3 kapel yang dipersembahkan kepada Kristus, Musa, dan Elia. Di zaman Perang Salib, ketiga kapel ini disatukan menjadi sebuah basilika yang indah. Tembok-tembok maupun bangunan kokoh yang berdiri sampai sekarang di puncak gunung ini berasal dari abad 12 sampai 13. Basilika yang ada sekarang ini adalah hasil renovasi pada tahun 1919 sampai 1924 yang diadakan menurut rancangan arsitek Italia Barlucci. Basilika ini dibangun menurut gaya Siro-Romana. 2 menara di sebelah menyebelah tempat sentral basilika didirikan di atas kapel Musa dan Elia dari zaman dulu. Sebab menurut cerita Injil, setelah menyaksikan Yesus ditemani oleh Musa dan Elia, Petrus mengajukan usul agar di tempat itu didirikan 3 kemah. Kisahnya bisa kita baca dalam Injil Matius bab 17 ayat 14. Ruangan sentral basilika ditutup dengan sebuah kubah yang dihiasi mosaik emas. Mosaik itu menggambarkan peristiwa perubahan rupa kedua nabi di samping Yesus, serta ketiga rasul yang menyaksikannya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di sebelah utara basilika dapat disaksikan reruntuhan biara OSB atau biara Santo Benedictus. Di sebelah tenggara basilika terdapat sisa mosaik dari zaman Bizantium serta menara indah yang dulu dipakai oleh tentara Islam.
untuk merayakan Ekaristi. Puncak Gunung Tabor terbagi dua dan dipisahkan dengan tembok. Bagian selatan adalah milik para biarawan OFM, sedangkan bagian utaranya milik Gereja Ortodoks Yunani. Di tempat milik Ortodoks Yunani itu berdiri Gereja Santo Elia yang telah dibangun di atas reruntuhan sebuah gereja dari zaman Perang Salib pada tahun 1183. Pasukan Saladin karena tidak berhasil memasuki biara Katolik, memasuki biara Ortodoks serta merampasnya habis-habisan sambil membunuh banyak biarawan. Di sebelah barat gerejanya, para biarawan Ortodoks menunjukkan sebuah gua yang dulu konon didiami oleh Imam Melkisedek. Di kaki gunung ini terletak desa yang dalam kitab Yesua bab 19 ayat 12 disebut Dobrat dan kini bernama Daburia. Sekarang saya berada di samping gereja Gunung Tabor di mana Yesus berubah rupa atau yang disebut dengan transfigurasi. Di atas ini kita bisa melihat Armageddon. Anginnya sangat kencang. Kalau tidak hati-hati kita bisa jatuh. Kiranya di desa inilah para rasul menunggu Yesus yang pergi ke puncak bersama 3 para rasul lainnya. Sambil menunggu Yesus, para rasul itu diminta menyembuhkan seorang anak, tetapi mereka tidak berhasil. Kisahnya bisa dilihat dalam Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29.
Di pusat desa ini ditemukan reruntuhan gereja sekitar 22 meter panjangnya dan 10 meter lebarnya yang dulu berdiri di sini untuk memperingati peristiwa tersebut. 3 kilometer dari Gunung Tabor ke arah selatan terletak desa Nain. Di situ Yesus membangkitkan putra seorang janda dalam Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Untuk mengenang peristiwa itu, di Nain berdirilah sebuah gereja kecil.